Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Juni 2021, pertemuan ke-15 pelajaran mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu saraf ke dalam teks secara langsung, dan insya Allah hari ini saya mengajak untuk membaca ayat 69 dari surat Al-Anbiya yang berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ayatnya mengatakan Kulna ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim, ya. Kami, Tuhan, berfirman, wahai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat secara nahwu, ya. Kulna ini adalah fi'il madhi dari qala yaqulu qaulan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan damirul mutakallim nahnu, kami. Itu di dalam ayat Quran memang ada beberapa ayat di mana Tuhan menggunakan damir mutakallim nahnu atau kami, seperti misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Tuhan tidak mengatakan inni anzaltuhu fi lailatul qadar. Jadi di sini adalah nahnu, ya. Si damir nahnu. Iya, ini yang disebut dalam ilmu nahwu adatul munada. Jadi huruf yang dipakai untuk memanggil itu. Nah, yang dipanggil adalah nar. Hukum dasar munada dalam bahasa Arab itu mansub, fathah, ya. Jadi kalau misalnya saya memanggil ya Abdullah, itu dia mansub. Tapi ada kaidah yang mengatakan bahwa kalau yang dipanggil atau munadanya adalah isim nakira maksuda, maksudnya nakira itu kan tidak pakai alif lam, tapi maksuda, dia menunjuk pada objek tertentu. Nah, dalam hal ini yang dipanggil di sini adalah api yang dibuat khusus untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi tertentu apinya itu, ya. Makanya dibarisi fathah, ya, di era fathah damma itu. Jadi bedanya kalau misalnya saya bilang ya Taliban, berarti saya tidak menunjuk langsung pada siswa tertentu. Tapi kalau saya mengatakan ya Talibu, siswa tertentu yang saya panggil itu. Jadi kulna ya naru kuni ini kita tahu adalah kana fi'lun nakis, kana yakunu kaunan, dan dia membutuhkan isim, ya. Ada isim, ada khabar kalau kana itu. Nah, isim kana di sini adalah anti yang ada di ya ini, anti, dan kembali ke nar. Jadi kalau kalimatnya dirubah, ya, misalnya untuk memahamkan nahwunya, kuni antiyanaru itu. Jadilah kamu wahai api menjadi dingin itu. Nah, bardan adalah khabar terhadap atau khabar kana, ya. Wow, kita tahu huruf ataf, salaman di sini adalah ma'atub ila bardan. Jadi ini bardan wasalaman, posisinya sama, ya. Ala Ibrahim ini jar majrur. Hanya masalahnya Ibrahim ini kan minal asma'il mamnu minas sarf. Jadi dia alamatu jarrihi Ibrahima, bukan Ibrahimi, ya. Jadi Ibrahim fi mahalli jarrin, ya. Ada beberapa hal mungkin yang perlu dicermati di ayat ini, terutama terkait dengan di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim muzakkar, isim muannas itu. Jadi kata benda, noun, yang kategorinya muannas, perempuan atau feminim, dan kata yang muzakkar, maskulinnya. Ada beberapa kaidah yang gampang diingat.
Kaidah pertama itu ada yang disebut dengan tamar buta. Jadi kalau ada isim ditambah tamar buta, jadi seperti misalnya saburaton ya. Saburaton ini ada tak marbuta, jadi dia muannas. Kaidah yang juga gampang diingat ada a'dha'un muzdawijah ya. Jadi anggota tubuh yang berpasangan seperti tangan. Tangan itu bentuk katanya muzakkar yadun ya. Tapi karena dia berpasangan dua tangan, maka dia diposisikan sebagai muannas. Demikian juga terhadap mata, ainun, khadum pipi, katipun bahu, kemudian uzunun telinga, rijlun kaki, sakon betis, rakbatun lutut, pakhilun paha, itu semua yang berpasangan itu dikategorikan sebagai muannas itu. Nah, kaidah selanjutnya semua nama negara itu diposisikan sebagai muannas kecuali ada 7 negara kita pernah belajar, yaitu Maghrib, Maroko, terus ada Sudan, Somalia, Yordan, Lebanon, Irak, dan Yaman. Terus nama-nama kota ya, nama kota seperti Jakarta itu posisinya muannas, demikian juga nama-nama kabilah. Ada catatan tambahan di ayat ini ya, coba perhatikan misalnya kata narukuni bardan, api jadilah dingin itu. Dia tidak mengatakan itfa'i ya. Itfa'i ini padamlah ya. Jadi Tuhan terhadap api itu tidak mengatakan padamlah, tapi dia mengatakan kuni bardan. Artinya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, apinya tetap nyala, tapi fungsi membakarnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki otoritas mutlak untuk mencabut karakter dasar atau fungsi dasar dari setiap makhluknya, termasuk terhadap api yang dibuat khusus untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai perbandingan, di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika diperintahkan menyentuhkan ujung tongkatnya ke Laut Merah dan kemudian air laut itu terbelah lalu membentuk dinding air, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut fungsi atau karakter dasar air yang semestinya mengalir ke tempat yang lebih rendah itu. Dan makanya disebut kemudian sebagai mukjizat. So yang disebut dengan mukjizat itu adalah khariqun lil 'ada, maksudnya luar biasa ya, tidak biasanya. Biasanya air mengalir ke tempat yang rendah, ini tidak mengalir. Kemudian biasanya api atau umumnya api itu membakar, ini tidak membakar tapi justru menjadi dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Catatan terakhir, tapi ini sebagai selingan saja dan bukan sebagai ijazah itu, tentang mekanisme atau semacam cara mengambil manfaat atau berkah dari sebuah ayat Quran itu. Kita kembali, ini di ayat ini kan ada api ya. Api itu karakter dasarnya panas dan dia mestinya membakar, seharusnya sesuai dengan karakter dasarnya. Tapi karakter dasar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan otoritas mutlaknya itu. Nah, kalau misalnya
saya ingin mengambil berkahnya ayat ini lalu saya mengimplementasikan, mempraktekkannya dalam kasus yang lain. Seperti misalnya terhadap nasi, ada orang misalnya katakanlah pantangan makan nasi karena alasan tertentu. Salah satu biasanya alasan yang dipakai karena nasi itu mengandung karbohidrat, dan karbohidrat itu fungsi dasarnya antara lain adalah bisa atau berpotensi memicu gula darah dalam tubuh itu. Jadi kalau misalnya katakanlah berhadapan dengan satu hidangan yang ada nasi, kemudian ingin makan dengan porsi yang normal tentunya, tapi karena takut dengan kandungan karbohidratnya, bisa saja digunakan ayat ini sebagai doa tentunya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Lalu dipraktekkan terhadap nasi sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya karbohidrat yang ada dalam nasi itu tidak difungsikan karakter dasarnya yang bisa memicu gula darah di dalam tubuh, seperti api yang dalam kasus Nabi Ibrahim yang tetap menyala namun tidak membakar, tapi justru menjadi dingin gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Wa ila liqa'in qadimin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.